Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa kajianmu pimpinan daerah Muhammadiyah Magelang yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita hatur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna yang telah menitahkan kita di bumi ini untuk menjadi hambanya. Salam serta salawat senantiasa semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ramadan kali ini kami akan mengambil tema Ramadan dan kepedulian sosial. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini adalah ayat yang sudah kita hafal, sudah kita sering dengar dari para ustadz, para kiai, bahwa ini adalah merupakan landasan bahwa kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allah memerintahkan, tentunya ada konsekuensi-konsekuensi lain yang harus menjadi pijakan dari seorang muslim. Sesuai dengan definisi bahwa puasa itu adalah menahan lapar dan haus sejak dari fajar hingga maghrib. Di Indonesia barangkali selama 12 jam kita melaksanakan puasa. Dan wujud dari puasa itu adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Karena di dalam puasa keimanan kita diuji. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum meskipun dalam keadaan sendiri. Tidak ada orang yang tahu. Tapi karena keimanan kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari rasa menahan lapar kita dan menahan rasa haus kita, itu merupakan kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Bahwa kita sesekali harus merasakan haus dan juga harus merasakan lapar. Karena saudara-saudara kita di luar kita, di tetangga kita, atau di tempat yang jauh dari kita, bahkan mereka sering merasakan haus dan lapar tidak hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Apalagi ketika mereka mendapatkan bencana, mereka akan kekurangan segalanya. Kekurangan minum, kekurangan makan, kekurangan sandang, kekurangan papan, dan yang lain-lain. Sehingga dari itu, sebagai wujud dalam kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman pada Allah, bahwa kita diwajibkan untuk peduli terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka muliakanlah tetangganya. Memuliakan tetangga di sini tidak hanya dalam kita memuliakan, menghormati atau yang lain-lain. Akan tetapi memuliakan di sini adalah kebutuhan apa yang sedang diderita oleh tetangga-tetangga kita harus menjadi pedulian kita. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semuanya ketika kita memasak supaya dilebihkan kuahnya, supaya bisa dibagi-bagi terhadap tetangga-tetangga kita. Dan itu tidak hanya kuahnya saja, barangkali yang lain-lain. Karena kebutuhan bermacam-macam. Kadang tetangga kita membutuhkan bantuan berupa bahan makanan, bahkan sandang, bahkan papan. Bahkan ada juga yang membutuhkan untuk biaya sekolah dari anak-anak mereka. Dan kita sebagai seorang muslim, kita harus ikut berpartisipasi. Dan tetangga adalah saudara kita yang paling dekat. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita memberikan perhatian yang lebih kepada tetangga. Bahkan sampai ketika kita mempunyai harta warisan pun seolah-olah mereka juga akan mendapatkan. Karena tetangga adalah mereka yang senantiasa berkumpul dengan kita, sering bertemu dengan kita, yang merasakan sesuatu yang mungkin kita akan merasakan juga. Ketika mereka membutuhkan, ketika mereka mengharapkan, tentunya kita harus senantiasa menyediakan apa yang kita punya bagi mereka. Dan itu merupakan wujud dari kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Para pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah Ramadan yang penting bagi kita semuanya. Karena di tahun ini kita bisa melaksanakan dan kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan itu. Tidak seperti saudara-saudara kita yang mereka diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan waktu, diberikan harta benda, akan tetapi mereka tidak diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan sehingga kita bisa melaksanakan puasa itu. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Man, siapa saja yang yuridillahu bihi khairan, Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan terhadap agama. Dan kita termasuk orang-orang yang dipahamkan terhadap agama. Sehingga dari kepahaman kita terhadap agama ini, kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang sehingga kita berharap pada Allah, semoga Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dari awal hingga akhir, dan kita melaksanakan semua yang bisa kita laksanakan, baik itu yang berupa sholatnya, tarawihnya, puasanya, zakat, infak sedekahnya, itu bisa kita laksanakan. Sehingga kita keluar dari Ramadan, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa begitu banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ciri-ciri orang yang rugi, yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah,
akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.